Suatu ketika hiduplah seorang lelaki tua dan seorang perempuan tua di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Segala sesuatu dalam hidup mereka berdebat, hanya satu hal yang hilang, lelaki tua dan perempuan tua itu tidak memiliki anak. Suatu ketika lelaki tua itu meminta untuk membuat roti jahe dalam bentuk manusia kecil. Wanita tua itu melihat ke dalam gudang, dan hampir tidak ada tepung yang tersisa. Dia mengambil mangkuk, menggosoknya di sepanjang kotak, menyapunya di sepanjang dasar, dan segenggam atau lebih dari 2 genggam dikumpulkan. Wanita tua itu menguleni adonan dengan krim asam, dan ketika dia menggulung roti jahe di atas meja, dia mengambilnya dan membuatnya dalam bentuk seorang pria kecil, dengan lengan, kaki, dengan kepala. Dan taruh di oven. Setelah beberapa saat, wanita tua itu datang untuk melihat apakah roti jahe sudah dipanggang, mengambilnya dan meletakkannya di jendela agar dingin. Pria roti jahe mendingin, berbaring, tetapi tiba-tiba bangkit dan berlari secepat mungkin keluar rumah, dari jendela ke bangku, dari bangku ke lantai, melintasi lantai dan ke pintu, melompati ambang pintu ke beranda, dari beranda ke halaman, dari halaman ke gerbang, lebih jauh dan lebih jauh. Wanita tua itu memanggil suaminya, dan mereka berdua mengejarnya. Tapi tidak mudah untuk menangkap manusia kue jahe. Sekarang dia sudah sampai di ladang di mana para petani sedang mengirik tanaman mereka. Berlari melewati, pria roti jahe berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua dan pria tua itu, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para petani mendengar ini dan mengejarnya. Tapi, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak bisa mengejarnya. Seorang pria roti jahe berlari ke lapangan tempat mesin pemotong rumput sedang memotong rumput. Berlari melewati, dia berteriak kepada mereka bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dia akan dengan mudah melarikan diri dari mereka juga. Para pemotong rumput tidak tahan dengan ejekan seperti itu, semua orang bergegas mengejar si pembuat roti jahe. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa mengejar. Dan ke arah lelaki kecil, sapi itu sedang berjalan, dia berteriak kepadanya bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Sapi itu marah, dan juga mengejar manusia kue jahe itu. Hanya dia yang tidak bisa mengejar. Dan seekor babi bertemu dengannya. Pria kecil itu berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari pria tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor babi memekik dan berlari mengejar. Hanya saja dia tidak bisa mengejar, dia terlalu gemuk. Seorang pria roti jahe berlari di sepanjang jalan, dan seekor kelinci bertemu dengannya. Pria kecil itu berkata bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dia dengan mudah akan melarikan diri darinya juga. Kelinci itu mendengar ini, dan mengejarnya. Dia juga tidak dapat mengejar pria kecil itu, hanya kelinci yang melihatnya. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor serigala bertemu dengannya, "Aku akan memakanmu," kata. Dan lelaki kecil itu menjawab bahwa dia telah melarikan diri dari perempuan tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Serigala itu menggeram dan berlari ke arah manusia kue jahe, dan dia menghindar, dan berlari secepat yang dia bisa. Hanya serigala yang melihatnya. Seorang pria roti jahe sedang berlari, dan seekor beruang besar bertemu dengannya. Pria kecilnya tidak takut, tetapi berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua itu, dan dari lelaki tua itu, dan dari para petani, dan dari mesin pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dia akan dengan mudah melarikan diri darinya juga. Seekor beruang ganas menghentakkan kakinya, dan mengejarnya. Tapi beruang itu terlalu lambat untuk mengejar si pembuat roti jahe yang cepat. Seorang pria roti jahe berlari, dan seekor rubah bertemu dengannya. Rubah itu sangat licik, tetapi lelaki kecil itu tidak mengetahui hal ini. Oleh karena itu, karena kebiasaan, dia mulai berteriak bahwa dia telah melarikan diri dari wanita tua, dan dari lelaki tua, dan dari para petani, dan dari pemotong rumput, dan dari sapi, dan dari babi, dan dari kelinci, dan dari serigala, dan dari beruang, yang artinya dia akan dengan mudah lari darinya juga.
Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia sangat tua, tidak mendengar apapun. Dia mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya. Mematuhi roti jahe konyolnya, dan mulai membual lagi. Rubah mendengarkan sampai akhir, dan berkata bahwa dia masih tidak mendengar apapun. Dia semakin mendekati pria kecil itu dan memintanya untuk mengulanginya lagi. Pria roti jahe setuju, dan kemudian saja dia memulai lagi, saat Rubah menerkamnya dan makan. Dan pria kue jahe tidak lagi membual tentang. Dahulu kala, seorang raja tinggal di negara yang jauh, dan dia memiliki 11 putra dan 1 putri, Eliza. Anak-anak kerajaan hidup dengan baik dan tanpa beban sampai ibu tiri mereka muncul dalam hidup mereka. Tidak ada yang tahu bahwa ratu baru itu adalah penyihir jahat. Dia membenci anak-anak raja, selalu mengeluh tentang mereka dan bermimpi mengusir mereka dari kastil. Ratu jahat itu sangat memfitnah anak-anak malang sehingga raja sendiri segera mulai mempercayai kata-katanya. Pertama, dia mengirim putrinya pergi untuk dibesarkan di desa terdekat. Di sana dia ditakdirkan untuk hidup sampai usia 15 tahun. Ratu jahat ingin mengusir anak-anak itu juga, tapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, sang ayah meninggalkan mereka di kastil. Dan kemudian suatu hari seorang penyihir jahat masuk ke kamar anak-anak dan memantrai putra raja. Dia mengubahnya menjadi 11 angsa liar dan kemudian membuka jendela. Dan anak laki-laki yang menjadi burung terbang keluar dari kastil. Tahun-tahun berlalu, dan Eliza berusia 15 tahun. Pada hari ini, dia kembali ke istana. Sambil menunggu kedatangan raja, gadis itu bertemu dengan ibu tirinya, yang marah karena sang putri sekarang akan tinggal di istana. Dan Eliza, lelah karena jalan, tidak menyadari bagaimana dia tertidur. Setelah memilih saat yang tepat, ratu memasuki ruangan dan memantrai gadis itu. Tiba-tiba, rambut sang putri menjadi kotor dan tidak terawat, dan wajahnya berubah dan menjadi gelap. Saat ini, raja kembali ke kastil. Dia merindukan putrinya dan bermimpi bertemu dengannya. Memasuki ruangan, raja melihat bahwa gadis di tempat tidur sang putri sama sekali tidak seperti putrinya. Dia marah dan memerintahkan untuk mengusir orang asing itu dari kastil. Eliza harus bermalam di hutan. Di pagi hari dia mandi di kolam, mantranya tertidur, dan gadis itu kembali menjadi cantik. Segera dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memberitahu sang putri bahwa setiap malam dia melihat 11 angsa di mahkota emas di tepi sungai. Kemudian Eliza pergi ke air. Saat matahari terbenam, angsa juga terbang ke sana, yang pada saat itu juga berubah menjadi saudara laki-lakinya. Mereka segera mengenali putri Eliza dan memeluknya. Saudara-saudara memberitahu gadis itu bahwa ibu tiri yang jahat telah menyihir mereka. Dan sekarang setiap pagi mereka berubah menjadi angsa, dan pada malam hari mereka kembali ke penampilan aslinya. Di pagi hari, saudara-saudara berubah menjadi angsa lagi dan membawa Eliza bersama mereka, menempatkan gadis itu dalam sekeranjang kulit pohon willow. Sang putri dengan senang hati terbang melintasi langit bersama saudara laki-lakinya. Baginya itu adalah mimpi yang indah, dan tak lama kemudian dia benar-benar tertidur. Dalam mimpi, peri kastil muncul di hadapannya, yang memberitahu bagaimana Anda bisa menyelamatkan saudara-saudara. Eliza harus mengambil beberapa jelatang dan menenun 11 kemeja untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saudara-saudara itu akan menghilang selamanya. Keesokan paginya, gadis itu mulai mengumpulkan jelatang. Rerumputan membakar tangannya, tetapi Eliza terus memetiknya. Tiba-tiba gadis itu diperhatikan oleh seorang pangeran tampan yang sedang berburu di dekatnya. Dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan menghampirinya untuk menyapanya. Tetapi Eliza ingat apa yang peri katakan, dan karena itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang pangeran dikejutkan oleh kesunyian keindahan hutan, maka ia segera mengambilnya sebagai istrinya dan membawanya ke istananya. Saat menghabiskan hari-hari di istana, sang putri diam-diam terus menenun baju jelatang. Tetapi suatu hari penasihat pangeran melihat Eliza melakukan ini. Dia menyebarkan desas-desus bahwa sang putri adalah seorang penyihir di malam hari dan seharusnya ditangkap. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran pun percaya bahwa istrinya adalah seorang penyihir. Kemudian dia memerintahkan tentaranya untuk memenjarakan gadis itu di penjara. Namun, bahkan di penjara, putri muda terus menenun kemeja. Akhirnya tibalah saatnya Eliza selesai menjahit kemeja terakhir. Pada saat itu, pintu penjara bawah tanah terbuka dan sang putri dibawa ke pengadilan. Mereka
memutuskan untuk menghukum mati gadis malang itu. Dan pada saat itu, ketika hakim membacakan putusan, 11 angsa turun dari surga. Eliza menarik kemeja dari bawah roknya dan melemparkannya ke atas burung. Saudara laki-lakinya segera menjadi manusia. Tetapi sang putri tidak memiliki cukup jelatang untuk lengan baju terakhir. Jadi adik laki-laki itu memiliki sayap angsa sebagai pengganti lengan. Kemudian saudara-saudara menceritakan kisah mereka. Dan sang pangeran, yang sangat percaya pada ketidakbersalahan istrinya, meminta maaf kepada Eliza. Sang putri segera memaafkan suaminya. Akhirnya, saudara-saudara itu bebas dan Eliza senang. Bersama-sama mereka kembali ke kastil. Sang ayah mengenali anak-anaknya dan selama bertahun-tahun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ibu tirinya menipunya. Dan penyihir jahat itu sendiri berubah menjadi burung gagak dan terbang pergi, tidak pernah kembali ke kastil.